adat, berbagai suku, agama, budaya, kita semua ada teman-teman. Dan kalian juga jangan terpatok, wah Kak, namanya Universitas Katolik ya, apakah harus yang beragama Katolik saja nih yang bisa masuk ke Widya Mandala? Jawabannya tidak ya teman-teman, sekali lagi. Jadi memang kami di bawah keuskupan, makanya nama kami ada Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Tapi mahasiswa-mahasiswi kami, baik juga staf pengajarnya juga kami beragam teman-teman ya. Jadi kami Bhinneka Tunggal Ika seperti itu ya. Oke. Nah, ini informasi umum yang akan saya beritahukan bahwa kami merupakan 50 dari perguruan tinggi swasta atau negeri di Indonesia yang sudah terakreditasi A. Ya, ini sangat penting bagi kalian dalam menentukan nanti mau berkuliah di mana untuk jenjang pendidikan selanjutnya, harus mengetahui akreditasi dari universitas tersebut apa. Dan Widya Mandala sudah A, teman-teman ya. Lalu kami juga masuk dalam 5 perguruan tinggi swasta unggulan di Jawa Timur sejak tahun 2013. Dan kami juga telah resmi diterima sebagai Asian University Network Quality Assurance ya. Jadi kami akreditasi tingkat internasional seperti itu teman-teman ya. Kami sudah mendapatkannya. Nah, ini yang fresh from the oven teman-teman. Ini yang baru saja. Widya Mandala berada pada urutan ke-46 tingkat nasional. Ya, jadi dari 2.136 perguruan tinggi se-Indonesia. Jadi kalian bisa bayangkan dan juga tidak perlu diragukan lagi kualitas dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya ini seperti apa. Ya. Oke, nah teman-teman, mungkin karena kalau dari namanya Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, wah pasti lokasinya di Surabaya dong Kak. Betul sekali, tapi kami punya cabang satu lagi di Kota Madiun teman-teman. Jadi masih di Jawa Timur ya, itu Kota Madiun. Jadi kita memang pusatnya di Surabaya, kita ada cabang di Kota Madiun. Nah, di Kota Surabaya sendiri kami punya 4 lokasi kampus. Kami ada di kampus Dinoyo, kami ada di Geraha Widya Mandala. Geraha Widya Mandala ini khusus lembaga bahasa dan pasca sarjana kami ada di sini. Nah, ini ada kampus Dinoyo, ada kampus Pakuan City, dan kampus Kalijudan. Nah, satu lagi kami ada cabang di kampus Kota Madiun. Mungkin kalian bertanya, Kak, lalu bedanya apa sih di setiap lokasi ini kok banyak banget gini ya lokasinya? Nah, yang membedakan program studi yang ada di dalamnya, teman-teman. Jadi, misal kalau kalian ingin yang masuk fakultas bisnis, komunikasi, kewirausahaan, lalu juga vokasi, atau teknologi pertanian. Nah, ini ada di kampus Dinoyo. Kalau di kampus Pakuan City, itu khusus ilmu kesehatan, teman-teman ya. Jadi kalau ilmu kesehatan itu ada kedokteran, keperawatan, farmasi, psikologi, dan juga filsafat. Ya, lalu di kampus Kalijudan kami ada Fakultas Teknik dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Itu yang di kampus Kalijudan. Itu yang membedakan ya teman-teman ya. Hari ini saya akan berfokus lebih ke kampus Surabaya karena kebetulan kita lebih membahas yang di Surabaya begitu ya teman-teman ya. Nah, ini ada satu program gitu ya, Integrated Health Sciences Education Program. Ini terintegrasi di dalam satu kampus teman-teman. Jadi khusus ilmu kesehatan itu letaknya di kampus Pakuan City. Ya, baru ada kampus yang menyediakan ilmu kesehatannya terintegrasi dalam satu kampus tuh di Widya Mandala. Nah, nanti setiap beberapa bulan sekali mereka akan kelas bersama teman-teman ya. Jadi dari berbagai program studi ada kedokteran, keperawatan, farmasi, psikologi, dan filsafat akan membahas apa sih permasalahan kesehatan yang sedang mendunia ini. Nah, itu akan dilihat dari sudut pandang kedokteran seperti apa. Oh, dari sudut pandang keperawatan seperti apa. Kalau psikologinya seperti apa. Farmasi, cara menanganinya gimana. Melalui obat apa dan segala macam. Jadi sebenarnya sehat itu kan secara jasmani dan rohani. Seperti itu ya. Oke, nah ini acara apa sih Kak? Gitu ya. Kok ada kembang apinya, ini kok ada yang rame-rame di sini, ada yang ngeband. Teman-teman, ini penampakan dari kampus kami yang ada di Pakuan City.
Jadi ini gedungnya, ya. Saat kalian masuk ke bangku perkuliahan itu kalau bahasa kerennya ospek gitu ya. Wah, mau ospek nih aku gitu ya. Di kami tidak ada istilah ospek teman-teman ya. Di kami adalah istilahnya pekan pengenalan kampus. Jadi selama kalian 4 hari ya dari Senin sampai Kamis kalian akan mengikuti pembekalan. Jadi pembekalan mengenai nilai-nilai universitas, nilai-nilai fakultas. Kalian akan keliling-keliling juga melihat fasilitas di Widya Mandala seperti apa. Bahkan juga dapat tugas kelompok seperti itu ya. Sudah dilatih gitu sedari awal saat kalian masuk, teamwork-nya juga soft skill kalian, hard skill kalian sudah dilatih dari awal gitu ya. Nah, nanti di hari kelima biasanya itu ada yang namanya Widya Mandala Great Party. Nah, yang di foto ini mungkin cuma foto ya. Nanti saya akan setelkan video, teman-teman. Kalian bisa lihat nanti di video ya. Nah, ini acara Widya Mandala Great Party ini merupakan malam penyambutan bagi keluarga barunya Widya Mandala. Jadi akan seru-seruan bareng di kampus kami yang ada di Pakuwon City. Ya, ada pesta kembang api, ada DJ-nya. Bahkan rektornya bisa turun ke panggung untuk nyanyi bersama semua keluarga barunya Widya Mandala. Seru banget gitu ya. Bersama juga para mahasiswa dari berbagai program studi juga ada lomba teman-teman. Dan lombanya ini yang pasti yang positif ya. Kami biasanya ada tema-tema tertentu. Nah, mereka akan menampilkan dan akan diberi reward juga bagi yang menang. Pokoknya seru banget. Nanti kalian bisa lihat cuplikannya saat saya setelkan video di akhir ya. Nah, ini salah satu pertanyaan lagi yang sering saya dapatkan ya ketika saya presentasi atau saya pameran gitu ya ke SMA teman-teman. Kak, lalu apa sih istimewanya Widya Mandala dibanding yang lainnya seperti itu ya? Pasti kalian kan juga kalau yang kelas 12 nih tentunya juga dalam memilih universitas pasti kalian juga membandingkan seperti itu dengan univ lain. Nah, saya bisa sharing seperti ini teman-teman karena saya kebetulan salah satu alumni juga dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Nah, kebetulan saya alumni dan saya sudah duduk di bangku perkuliahan gitu ya. Saya sudah merasakan langsung. Jadi testimoni real gitu ya dari saya gitu. Kalau mungkin marketing lainnya nggak percaya gitu ya kalian, wah kakaknya kan marketing gitu ya. Nah tapi saya makanya tadi di awal saya bilang saya lebih sharing gitu ke kalian ya, bukan presentasi yang melebih-lebihkan atau mengurang-urangi, tidak sama sekali. Nah di Widya Mandala ini teman-teman serunya dan oke-nya kalau menurut saya karena di sini itu tidak hanya memfokuskan pada pengembangan hard skill saja, tapi soft skill kalian juga diimbangi di sini. Ketika kalian berkuliah, akan ada mata kuliah yang harus dicapai, betul ya, sampai kalian lulus nantinya. Di samping itu, kalian harus memenuhi yang namanya poin kemahasiswaan. Poin kemahasiswaan ini didapat lewat apa sih, Kak? Nah, lewat kalian ikut aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Kalau di SMA mungkin namanya OSIS ya. Nah, kalau di kami namanya Ormawa, organisasi kemahasiswaan. Lalu juga bisa kalian ikut unit kegiatan mahasiswa. Mungkin kalau di SMA namanya ekstrakurikuler, betul ya? Nah, banyak sekali kami ada di bidang seni, ada di bidang olahraga, dan itu banyak sekali. Nah, kalau contoh di foto ini adalah pemilihan duta Widya Mandala, teman-teman. Jadi perwakilan duta dari masing-masing program studi. Akan ada audisinya, akan ada pembekalan, pelatihan, itu seru banget dan di sini kalian benar-benar dibentuk gitu ya. Jadi tidak hanya hard skill-nya saja yang oke, nilainya oke, IPK-nya, tapi nggak bisa nih kerjasama dalam tim, nggak bisa nih memanage waktu dengan baik, nggak bisa nih on time, nggak bisa nih ngurus acara. Nah, di sini kalian seru banget bisa dapat dua-duanya di Widya Mandala. Ini saya kasih contoh teman-teman. Ini merupakan Kak Eva Marcella, ya dia salah satu barusan lulus alumni dari Fakultas Bisnis, baru aja lulus. Nah, dia alumni dari SMA Kristen Petra 3 Surabaya. Kalau dilihat banyak banget ya Kak ini penghargaannya, ada ketua HMJA. HMJA itu himpunan mahasiswa jurusan akuntansi. Jadi organisasi yang ada di program studi akuntansi.
wah, the best duta Widya Mandala 2018, the best talent putri kampus Jawa Timur, wih, top 10 Miss Global Surabaya. Wah, ini Kak Eva Marcella ini pasti nilainya jelek ini Kak ya. Pasti ikut gini-gini tuh waktunya tuh nggak bisa memanage dengan baik gitu ya, antara kuliah sama ikut yang kayak gini Kak gitu. Nah, teman-teman, ternyata buktinya Kak Eva Marcella mengerti gitu ya, passion dalam dirinya tuh apa sih. Dia udah tahu kan memilih akuntansi. Oke, saya suka akuntansi, saya pilih program studi akuntansi. Lalu dia juga tahu, wah, saya juga suka berorganisasi nih. Saat SMP, saat SMA saya suka. Saya teruskan deh di waktu kuliah, saya ikut organisasi kemahasiswaan. Yang berikutnya, dia juga mengerti, wah, saya punya bakat lain di bidang modeling. Nah, saya mau kembangkan nih. Dan Widya Mandala sangat welcome, teman-teman ya. Bukan Widya Mandala, jangan-jangan nanti nilai kamu turun, nggak boleh, kamu harus fokus kuliah aja. Tidak, teman-teman ya. Malah Widya Mandala benar-benar mewadahi kalau kamu benar-benar ingin maju, ingin berkembang bersama kami. Wah, kami sangat-sangat mewadahi itu, teman-teman. Dan bahkan tidak hanya mahasiswanya saja, tapi juga para gurunya, para dosennya, ya, para tenaga kerjanya, semuanya bisa maju, bisa berprestasi bersama Widya Mandala, ya. Nah, ini beberapa program kerjasama kami dengan luar negeri, universitas yang ada di luar negeri. Jadi banyak sekali teman-teman, itu salah satunya kami juga banyak kegiatan seperti cultural event, summer program, dan kita juga ada program joint degree, teman-teman. Kita joint degree ada di bisnis, kami juga ada di teknik kimia, seperti itu, untuk jalinan program dengan universitas di luar sana gitu ya, di luar negeri ya. Nah, ini merupakan kerjasama kami dengan perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi selain kami ada kerjasama dengan universitas yang ada di luar negeri, kalau kalian ingin go internasional ya bisa sekali. Nah, kami juga punya banyak sekali kerjasama dengan perusahaan besar ya teman-teman di Indonesia. Ini sebenarnya apa sih teman-teman? Kalian jangan khawatir lagi ketika kalian lulus gitu ya. Bukan lagi kalian yang cari-cari perusahaan, tapi perusahaan yang cari kalian, seperti itu ya. Karena Widya Mandala saat kalian berkuliah benar-benar mempersiapkan kalian terjun ke dunia pekerjaan yang sesungguhnya itu seperti apa. Dan kita juga ada fasilitas yang namanya WMCC, Widya Mandala Career Center. Jadi data para alumni kami itu bisa diakses oleh para perusahaan seperti itu ya, bisa melihat kalian pun sebagai alumni juga bisa melihat, oh ada lowongan mana nih di perusahaan apa, kriterianya apa saja nih, saya bisa apply dan segala macam. Itu bisa sekali teman-teman, dan itu for free ya, itu gratis untuk alumninya Widya Mandala. Jadi saat kalian belum masuk aja kita sudah memikirkan gitu loh ya, saat kalian keluar nanti kalian sudah kami sediakan lapangan pekerjaan, seperti itu ya, sudah memikirkan ke depan seperti itu teman-teman ya. Dan bahkan saat kalian kuliah kan juga sudah dibekali ya sama hard skill yang oke, soft skill yang oke. Lalu juga kalian bahkan dibekali dengan adanya seminar karir seperti itu. Kami juga kadang menyediakan ini adanya job fair teman-teman. Jadi booth-boothnya berisi perusahaan-perusahaan. Kalian tinggal datang, tinggal bawa surat lamaran, CV, foto diri, foto KTP, tinggal lamar perusahaan sesuai yang kriteria yang kalian inginkan gitu ya. Nah, oke, sampai di sini 24 program studi unggulan. Nah, karena keterbatasan waktu, saya tidak mungkin menjelaskan satu persatu gitu ya. Nanti saya bisa ambil sesi-sesi yang berikutnya nih. Nah, teman-teman, di sini kami juga ada website wmpmb.com. Nanti saya akan ketikkan di kolom chat. Kalian bisa lihat, bisa scroll di sana. Lengkap, ada brosur online-nya, ada keterangannya semua jelas, akreditasi, masa studi, apa dan belajar apa sih di dalamnya. Itu lengkap sekali. Kalian boleh main-main ke website kami. Bisa lihat secara detail dan jelas di sana. Kok banyak banget sih Kak program studinya? Memang banyak ya teman-teman ya. Ini belum ditambah yang di Madiun seperti itu ya. Kita banyak sekali. Kalau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang di kampus Kalijudan, kami ada fisika, bahasa Inggris, dan pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Lalu teknik sendiri yang di Kalijudan kami juga ada 3, teknik elektro, kimia, dan industri. Kami juga ada program joint degree
teknik kimia, dan juga ada International Bachelor Program Chemical Engineering lainnya. Lalu untuk yang di kampus Pakuan tadi sudah saya singgung, ada farmasi, kedokteran, keperawatan, psikologi, dan filsafat. Kalau yang di Dinoyo sendiri, kami ada program studi teknologi pangan, kewirausahaan, bisnis kami ada banyak sekali, ada manajemen, ada international business management, ada yang bekerja sama dengan Solbridge di Korea Selatan, lalu kami ada digital business management, ada akuntansi S1, dan ada international business accounting. Lalu kami juga ada fakultas vokasi, isinya akuntansi D3 dan administrasi perkantoran. Dan kita ada fakultas ilmu komunikasi juga, itu yang di kampus Dinoyo. Nah, ini sekilas informasi bagi teman-teman yang mungkin kelas 12 ya, lebih fokus yang ke-12, yang kelas 12. Jadi kami ada kerjasama dengan SMA kalian. Nah, salah satu benefitnya apa sih Kak kalau kerjasama? Kalau kerjasama teman-teman, jadi kalian akan memperoleh fasilitas khusus. Fasilitas harga khusus ini, jadi kalau di periode 1 kalian mendaftar seperti itu ya teman-teman, itu akan mendapat potongan USP. USP itu uang masuk atau uang gedung sebesar 30% dari harga normal. Ya, untuk di periode 2 ini sudah harga normal teman-teman ya. Jadi kalau kalian memang sudah ingin masuk ke Widya Mandala, bisa memanfaatkan fasilitas jalur kerjasama ini. Jadi otomatis, itu sudah otomatis kalian dapatkan kalau mau masuk ke Widya Mandala, daftar di periode 1 pasti dapat potongan 30% harganya. Ini juga ada harganya di website teman-teman. Kalian bisa cari juga ya di kolom yang kerjasama. Jangan yang di umum karena harganya lebih murah daripada yang jalur umum. Ya. Nah, untuk berikutnya, pertanyaan yang sering saya dapat juga, Kak, mau masuk ke Widya Mandala ini perlu tes atau tidak? Nah, jawabannya tidak perlu, teman-teman, kecuali fakultas kedokteran. Kalau kedokteran wajib hukumnya tes gitu ya. Kalau untuk fakultas lainnya atau program studi lainnya, kalian hanya perlu menyiapkan nilai rapot kalian kelas 10 dan 11 semester genap. Nilainya matematika dan bahasa Inggris. Jadi itu saja yang dilihat. Nanti akan dirata-rata ya. Lalu masuk kategori berapa? Jadi di setiap periode itu ada kategori 1, 2, dan 3 teman-teman. Yang pasti kategori 1 lebih murah daripada 2, begitupun 2 daripada 3. Dan itu pun tetap masih lebih murah daripada harga jalur umum yang di periode 2. Jadi periode 1 itu sangat-sangat menguntungkan bagi teman-teman yang ingin mendaftar ke Widya Mandala. Nah, khusus kedokteran teman-teman, kami ada seleksi tahap pertama. Seleksi tahap pertama itu tes kemampuan akademik. Mata pelajarannya adalah matematika, logika penalaran, bahasa Inggris, dan biologi. Andai kata kalian lolos di tahap pertama, baru tahap kedua. Mengikuti tahap kedua ini, ada tes kesehatan, psikotes, dan juga wawancara. Itu yang diseleksi tahap kedua. Apakah menjamin lolos tahap pertama, lalu tes tahap keduanya pasti lolos? Tidak, teman-teman. Jadi hasil kedokteran ini murni berdasarkan hasil tes. Bisa jadi kalian di tahap pertama lolos nih, tes kemampuan akademik. Tapi waktu wawancara, psikotes, atau tes kesehatan, itu tidak lolos. Itu bisa jadi, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, caranya terus gimana Kak daftar? Terus uang formulirnya berapa? Nah, uang formulirnya di Widya Mandala sebesar 400.000 teman-teman ya. Harga kami tetap dari tahun lalu seperti itu, 400.000. Kalian bisa beli di mana? Kalau mungkin nomor 3 ini tidak memungkinkan karena harus ke Surabaya seperti itu ya. Masih pandemi juga. Jadi kalian bisa daftar secara online ya. Secara online bisa lewat wmpmb.com atau di email wmpmb@ukwms.ac.id. Kalian tinggal upload bukti bayar formulir yang 400.000 tadi beserta rapot kelas 10-11 semester genap. Lalu kalian tinggal menerima surat penetapan lolos seleksi dari kami, lalu registrasi. Jadi USP di awal itu biasanya 2 juta dibayarkan di awal teman-teman ya. Jadi 2 juta dibayarkan di awal, sisanya boleh dibayarkan langsung lunas atau diangsur 4 kali. Ya. Lalu terima bukti registrasi dan nomor pokok mahasiswa. Bisa juga kalian membeli di Guru BK, karena kita juga mengirimkan juga
ke guru BK secara fisik ya teman-teman. Formulir fisik itu kami juga kirimkan, jadi bisa juga lewat guru BK atau kalian kalau mau lebih praktis lewat email atau lewat website boleh sekali secara online ya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini ada telepon bebas pulsa kami, ada WhatsApp, ada email juga, website, Instagram, ayo di follow teman-teman, Bapak Ibu, juga Facebook kami. Ya, pasti semua punya Instagram sama Facebook nih. Ya, jangan lupa di follow, ini nanti akan saya tinggalkan di kolom chat. Oke, ini akan saya send. Nah, sudah saya send di kolom chat teman-teman, jadi bisa lihat lebih lanjut, boleh difoto, boleh dicatat atau langsung di save nomornya, boleh sekali. Oke, sebagai penutup sebelum nanti sesi tanya jawab seperti itu ya, saya akan putarkan video, jadi kalian akan jalan-jalan sebentar gitu ya secara virtual gitu ya ke Widya Mandala. Oke, itu saja gitu untuk menutup sharing dari saya mewakili dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Selanjutnya boleh saya atau mungkin Bapak Ibu yang dalam proses
tanya jawab seperti itu ya bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut. Silakan teman-teman boleh lewat mic-nya dinyalakan langsung atau lewat kolom chat mungkin ya. Ya, silakan untuk yang mau bertanya secara langsung aja ya, lewat live-nya Boleh. aja. Iya, Ya, Ibu. ya, silakan anak-anak. Mungkin ada yang mau bertanya lebih lanjut, teman-teman. Ya, jangan ragu-ragu, ayo bertanya. Ada kesempatan bertemu secara virtual. Iya. Silakan, teman-teman. Dengan jurusan-jurusan tertentu, silakan ditanyakan. Nah, akuntansinya, nah, anak IPS nih pasti nih tertarik. Boleh teman-teman kalau misal ada pertanyaan lebih lanjut mengenai Widya Mandala, karena mungkin sebagian ada yang tahu, mungkin sebagian ada yang belum seberapa familiar gitu ya dengan universitas kami, mungkin karena nggak pernah ke Surabaya, mungkin juga nggak ada saudara juga di Surabaya seperti itu. Boleh teman-teman tanya lebih lanjut atau nanti mau lihat di website lebih lanjut juga boleh. Biasanya kalau setelah sesi tanya jawab ini lebih banyak pertanyaannya. Biasanya kalau pas virtual gini pertanyaannya lebih sedikit karena masih bingung gitu yang mananya apa gitu. Tapi nanti kalau udah baca-baca gitu lebih banyak. Mungkin yang kelas 12 ya, lebih banyak yang mau bertanya mungkin karena kan sudah mau mendekati mau kuliah gitu ya. Semoga sudah punya pilihan ya. Jangan sampai masih bingung mau masuk apa, jurusan di mana dan segala macam seperti itu. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang bisa menebak, saya aja deh yang nanya gitu ya. Mungkin ada yang bisa menebak saya lulusan dari program studi apa, jurusan apa kira-kira teman-teman? Lulusan dari Widya Mandala program studi apa? Ayo, mungkin siapa ada yang bisa menjawab? Nanti sekalian saya jelaskan belajar apa di program studi saya dulu. Nah, ayo, siapa yang bisa menjawab? Bapak Ibu gurunya kalau udah tahu rahasia dulu deh, biar teman-teman yang jawab. Ayo, teman-teman, kira-kira saya program studi apa ya? Kedokteran kah? Atau akuntansi mungkin? Atau apa? Atau teknik? Ayo nih, teman-teman mana nih suaranya? Saya juga ingin mendengar suara merdunya teman-teman loh ini. Mukanya aja nih yang senyum-senyum dari tadi, tapi nggak keluar suaranya. Ayo, kira-kira siapa yang bisa menebak? Ada yang bisa menebak mungkin? Partisipasinya, Revindo biasanya mau tanya nih. Ayo, teman-teman. Kalau enggak nanti saya sebut acak loh ini. Saya sebut acak nih, harus ngomong nih nanti mic-nya. Biasa seperti itu. Mana lu? Ada yang ingin ditanyakan? Oh iya nih, mana lu kayaknya mau jawab nih. Ayo mana lu, jawabannya apa? Dari jurusan mana nih Kakak Melani nih? Kira-kira dari jurusan mana nih saya? Ditebak aja, boleh Yohanes mana lu? Mungkin mewakili teman-teman. Dia kan? Yohanes mana lu? Lain Natalia tuh, Mic-nya dinyalakan dulu mic-nya. Halo. Yohanes mana lu kelas berapa ini? 12. Oh, kelas 12. Kelas 12, Kak. Kelas 12. Kira-kira tahu nggak Kak Melani ini jurusan apa dulunya? Enggak, Kak. Aduh. Ditebak deh. Apa-apa, Bang. Tebak deh. Terserah, bebas kan, salah nggak ada hukumannya. Mana lu menebak? Itu kali apa tuh? Akuntansi, Kak. Oh, akuntansi. Oke, saya tampung dulu ya. Akuntansi ya. Oke. Mungkin teman-teman ada yang lain? Alka, jangan bengong. Sony, Kak, Sony. Kenapa? Sony Januari. Ini jadi sebut teman-temannya ini. Oke, udah langsung saya jawab aja ya. Kalau tadi Yohanes Manalo sebutnya akuntansi, kurang tepat. Nah, kurang tepat. Kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya?
dari ilmu program studi yang saya dapatkan, saya terapkan ini saat ini. Manajemen. Siapa nih yang jawab tadi ya? Ivan. Ivan Agus Seven ini ya? Iya betul ya? Ivan. Manajemen temannya akuntansi, belum tepat juga. Jadi ilmunya sudah saya terapkan ini tadi saat saya tatap muka virtual dengan kalian. Kira-kira apa ya? Komunikasi kayak. Nah, akhirnya dijawab juga sama Yohanes Manalu. Betul sekali teman-teman ya. Jadi saya ini lulusan dari program studi program studi ilmu komunikasi. Nah, kalau ilmu komunikasi, wah jadinya cerewet kayak Kak Melani nih ya. Kalau nanti lulus gitu ya. Enggak teman-teman ya. Jadi ilmu komunikasi itu seru sekali karena menurut saya ilmu komunikasi itu ilmu yang pasti dibutuhkan gitu ya untuk keseharian kita ya di perusahaan manapun seperti itu teman-teman ya. Jadi ilmu komunikasi ini walaupun sering dianggap sebelah mata begitu ya, kok komunikasi aja dipelajarin sih Kak gitu ya. Kok komunikasi aja dipelajarin, kan tinggal ngomong gitu ya. Wah ternyata ada teorinya loh teman-teman ya, ada ilmunya. Ternyata ngomong aja itu tidak semudah yang dipikirkan. Banyak hambatannya ya, banyak salah. Kenapa sih kok sering terjadi salah paham? Wah ternyata cara menyampaikan komunikasinya itu kurang tepat, kurang benar, harusnya seperti apa. Nah ketika berbicara di depan umum yang banyak sekali orang, dengan saya berbicara empat mata, nah itu berbeda juga. Jadi ada teori-teorinya, ada banyak sekali gitu ya, dan di komunikasi ini juga seru, kalian juga dipelajari create event ya, jadi kalian bikin acara, lobby ke perusahaan ya, kalian bikin rundown, wah seru sekali. Jadi kalau di komunikasi ini lebih banyak teori, kalian dapatkan praktek. Nah langsung turun lapangan. Jadi seru banget bagi teman-teman yang pingin gitu ya masuk komunikasi, karena syarat masuk komunikasi juga bukan harus cerewet ya, maksudnya saya ini malu Kak, saya ini nggak pinter ngomong di depan umum, justru masuklah ke komunikasi seperti itu ya, karena itu kalian nanti akan dilatih bagaimana untuk bisa menempatkan diri kalian gitu ya, berkomunikasi di depan umum itu gimana sih, dan segala macam. Kak, atau mungkin kalian juga Kak saya suka nih sama fotografi, saya suka nih editing, kalian juga bisa masuk komunikasi teman-teman. Jadi kalian bisa kembangkan itu di komunikasi, karena kami punya banyak sekali lab, ada lab TV, lab radio, lab public relation, lab editing. Nah kalian bisa kembangkan soft skill kalian juga di sana ya. Ternyata gimana sih cara promosi itu, oh harus proses editing itu bagaimana, oh proses siaran itu secara langsung bagaimana. Nah itu kalian juga akan belajar di sana ya. Tidak melulu hanya belajar komunikasi saja, tapi kalian juga memanfaatkan alat-alat komunikasi itu seperti apa. Lalu di zaman sekarang juga lebih banyak platform-platform digital seperti itu ya, lewat Zoom nih, Google Meet, apa dan segala macam. Wah, media promosi itu lewat apa aja sih? Sosial media dan segala macam. Kalian diajarin bagaimana bisa menarik, bikin promotion yang menarik, bikin postingan yang menarik dan segala macam. Itu diajarkan di Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi bagi kalian yang punya minat ke sana, tidak harus Kak saya ini nggak punya kamera loh Kak, saya ini nggak pintar ngomong. Tidak harus kalian punya dulu, harus baru bisa masuk komunikasi ya teman-teman ya. Jadi meskipun kalian nggak punya kamera, tapi kalian punya passion ya, suka dengan fotografi, atau mungkin Kak saya ini suka narsis Kak, saya ini suka selfie sendiri, ngomong-ngomong sendiri, ngevlog sendiri dimanapun saya berada gitu ya, walaupun lagi masak, lagi nyapu di depan rumah dan segala macam, bisa sekali. Jadi kalian mau jadi apa? Kalian mau jadi apa ya istilahnya, seperti youtuber, nah bisa sekali. Kalian mau jadi vlogger gitu, wah bisa sekali, karena di zaman sekarang ini ya
apa sedikit lewat sosial media pasti udah famous ya, udah terkenal, bener ya. Nah, kalau zaman dulu harus jadi artis dulu baru terkenal gitu ya. Nah, seperti itu sih teman-teman, kurang lebih kalau di Fakultas Ilmu Komunikasi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Fakultas Ilmu Komunikasi, ada yang mungkin tertarik nih, wah seru ya Kak di komunikasi, mungkin mau tanya apa kayak lebih lanjut gitu, atau fakultas lainnya boleh sekali. Di sisa waktu yang kurang lebih 7 menit, ya 7 menit lagi ya. Kak, saya mau tanya, Kak. Halo Veronica, silakan. Ini saya lumayan tertarik sama ilmu komunikasi. Saya ingin tanya pengalaman Kakak aja selama praktek di prodi ilmu komunikasi itu gimana? Kasih, Kak. Pengalaman ya. Pengalaman ini saat berkuliah begitu ya. Iya, Kak. Oke. Tadi mungkin sudah saya singgung di awal Veronica. Jadi kalau di komunikasi ini serunya kenapa? Kita bukan full praktek, tidak ya, tetap ada teorinya. Namanya program studi dan keilmuan kan pasti semua ada teorinya ya, ada basicnya seperti apa. Nah, kami dibekali dengan basic itu, teori itu. Nah, lalu serunya kalau menurut saya di komunikasi itu langsung dipraktekkan, Veronica. Jadi kadang kalau udah terima teori aja gitu ya, mata pelajaran di kelas, mata kuliah, di kelas itu, oh ya udah gitu dikasih tugas selesai, betul ya. Jadi kalau misal udah dapet teori praktek, jadi kamu langsung ngerti, oh gini loh kalau dipraktekin teori ini tuh kayak gini loh, kamu bener-bener bisa merasakan gitu, oh bener ya, oh iya bener teori ini bener gitu, atau jangan-jangan kalian menemukan something yang baru, oh nggak juga loh, ternyata aku menemukan sesuatu, teori ini kalau dipraktekin tuh jadi gini. Nah, seringnya kayak gitu. Dan di komunikasi ini kan juga bertemu orang banyak ya, yang seperti tadi saya bilang, dikit-dikit itu mesti projectnya. Jadi kalau semester awal nih UTS ya atau UAS-nya itu biasanya tertulis, betul ya. Jadi saat kalian kuliah, kalian jangan kaget gitu ya, apalagi di komunikasi. Semakin semester kalian naik ya, ujian tertulis tuh semakin sedikit, Veronica. Yang banyak tuh apa? Project, dan project. Bikin makalah nih, promosi untuk brand ini, seolah-olah kalian jadi IO-nya nih, event organizer-nya, jebret. Yang satu, bikin video campaign ini untuk dinas sosial nih, dengan tema ini, memperingati hari anak misal, jebret. Yang ini, bikin event ya, event acara kerjasama sama perusahaan di Surabaya nih, memperingati ini. Nah, jadi serunya itu. Jadi ya walaupun banyak yang nganggap sebelah mata, komunikasi ini belajar apa, ternyata berat juga loh, masuk komunikasi ini nggak gampang gitu ya, ada teorinya juga, kerjaan prakteknya ini juga mepet-mepet deadline-nya, waduh, kelompoknya juga beda-beda kadang-kadang. Itu sih yang Kak Melani rasakan waktu kuliah, tapi serunya karena kebetulan Kak Melani orangnya suka bukan something yang monoton, yang diem, yang cuma di belakang layar, yang di belakang laptop nih cuma diem gitu aja. Saya juga suka ketemu orang, saya juga suka kerja lapangan lah istilahnya, saya suka. Nah, komunikasi ini cocok banget, Veronica. Jadi kebetulan saya juga cerewet dasarnya. Jadi saya memikirkan gimana sih cerewet saya ini bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, akhirnya saya masuk di Fakultas Ilmu Komunikasi. Seperti itu sih, Veronica. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, Veronica? Nggak ada, Kak. Makasih, Kak. Oke, terima kasih Veronica. Semoga bisa lebih tercerahkan gitu ya. Oh, komunikasi ini kayak gini loh. Gitu. Oh iya, satu lagi pesan saya. Mungkin kalau orang tua kan pasti bingung ya. Kalau zaman dulu nih, zaman saya mau masuk komunikasi nih, orang tua bilangnya gini, kamu jadi apa? Mau jadi kameramen? Kamu mau jadi wartawan? Gitu ya, bener ya? Orang komunikasi itu kan kayak terfokusnya cuma jadinya itu. Tidak. Jadi lapangan pekerjaan orang komunikasi itu sangat-sangat luas. Itu yang perlu kalian sampaikan ke orang tua kalau kalian ingin masuk komunikasi seperti itu ya. Karena di setiap perusahaan di zaman sekarang ini butuh orang-orang komunikasi. Sebut aja di mana? Di hotel, di tempat pariwisata, sebut lagi. Di rumah sakit, butuh nggak orang-orang promosi? Butuh kan? Butuh public relation-nya, butuh humasnya, betul ya? Nah, jadi kalian jangan khawatir,
Jadi lapangan pekerjaan orang komunikasi itu sangat-sangat luas. Nah, itu yang perlu disampaikan ke orang tua gitu ya. Jadi bukan hanya jadi kameramen atau wartawan, itu sebagian kecil memang dari lapangan pekerjaan dari orang-orang komunikasi. Seperti itu, Veronica. Semoga terjawab dan tercerahkan. Oke. Oke, itu penjelasannya untuk Universitas Widya Mandala. Untuk anak-anak nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh langsung dengan kakaknya ya, sudah ada. Boleh. Ya, ini juga sudah ada kontak personnya seperti itu Ibu ya. Ya, itu saya serahkan ke Ibu Agus ya. Silakan Bu Agus. Baik, terima kasih kami ucapkan pada Universitas Widya Mandala yang sudah berbagi informasinya mengenai universitas tentang kelebihan, kemudahan dalam pendaftaran sebagai mahasiswa baru kepada peserta didik kami di SMA Santo Paulus. Terima kasih banyak Mbak Melani. Terima kasih banyak Ibu. Sekali lagi saya juga izin pamit. Semoga Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semoga di waktu yang singkat ini bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Teman-teman bisa tercerahkan juga mengenai masa depannya. Sekali lagi terima kasih Ibu. Terima kasih kesempatannya Bapak Ibu semua, teman-teman. Sampai jumpa kembali seperti itu. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Salam, baik. Sampai jumpa Mbak. Saya izin live ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Lanjut Lucy. Oke, ada waktu menit lagi sebelum yang berikutnya University of Arizona ya yang akan melakukan presentasi. 5 menit untuk istirahat sejenak ya. Nah, Alka sampai bangun dah Alka dari tadi dia duduk-duduk ya. Pegel nggak Alka duduk-duduk begitu? Masih semangat ya? Langsung untuk mereka segera kembali lagi karena nanti kita istirahat yang agak lama itu yang jam berapa Lausa? Sampai